Selamat pagi Sobat Amino. Saya Dr. Fahrudin Kamal, SPPD MKes, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gunurtomo, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang virus Omicron. Mungkin bagi kalangan Sobat Amino sudah merasa ilfil dalam 2 tahun ini kenapa tidak selesai-selesai yang namanya pandemi, terutama setelah adanya varian Delta kemarin. Kenapa sekarang kita dihebohkan oleh varian Omicron? Bahwa sebenarnya varian Omicron itu adalah virus corona juga, tetapi dia mengalami mutasi, di mana mutasi itu terjadi 30 substitusi asam amino, 3 deresi dan 1 insersi kecil, sehingga virus Omicron ini memiliki spesifikasi khusus dibanding virus corona yang lain. Salah satu sifat virus Omicron yang paling menonjol adalah dia 70 kali lebih besar replikasinya di saluran pernafasan, sehingga dia memiliki kemampuan menular yang lebih tinggi daripada virus corona varian Delta. Ini hanya memiliki kemampuan replikasi 10 kali lebih lambat dibanding virus corona varian Delta, sehingga virus Omicron ini memiliki sifat lebih mudah menular tetapi tidak menghasilkan severitas penyakit yang berat seperti virus varian Delta. Karena itulah marilah kita bersikap, kita kenali virus Omicron ini, kemudian kita lakukan tindakan untuk mencegah terjadinya penularan virus Omicron yang menyebabkan morbiditas dan mortalitas yang merugikan. Untuk itu, salah satu usaha yang bisa dilakukan adalah dengan terus melakukan vaksinasi. Mungkin Sobat Amino sudah melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2. Karena itu, marilah segera dilaksanakan dosis ketiga atau dosis booster. Sifat vaksinasi masih seperti untuk vaksinasi dosis pertama dan kedua, yaitu yang pertama untuk mencegah tertularnya virus corona, yang kedua adalah untuk mencegah derajat berat penyakit corona apabila memang kita tidak bisa menghindari tertular oleh virus corona. Perlu kita perhatikan bahwa adanya penularan itu akan berhenti apabila terdapat suatu komunitas yang sama sekali tidak tertular oleh virus Omicron. Komunitas itu adalah komunitas yang selalu menjaga imunitasnya di atas nilai ideal untuk menolak masuknya virus Omicron. Karena itu marilah Sobat Amino kita capai kekebalan ideal itu agar kita menjadi komunitas yang mampu mencegah penularan virus Omicron. Gejala yang utama apabila kita terkena virus Omicron ini adalah seperti flu-like symptom, yaitu demam, nyeri kepala, kemudian batuk pilek, badan terasa lemah. Itu adalah gejala seperti umum. Kemudian akan terdiagnosis menjadi virus corona, terutama Omicron, melalui tingkat-tingkatan pemeriksaan penunjang. Yang pertama adalah swab antigen. Apabila positif nanti dilanjutkan dengan swab PCR. Apabila swab PCR itu nanti positif, maka akan dilakukan pemeriksaan SGTF, yaitu Sgen Target Viral. Dilanjutkan dengan pemeriksaan SNP atau Single Nucleotide Polymorphism, yang itu hanya bisa dikerjakan di laboratorium tertentu. Tidak semua laboratorium PCR bisa pemeriksaan SGTF dan SNP tersebut. Kemudian tegaknya diagnosis bahwa itu virus varian Omicron adalah dengan whole genome sequence, di mana di situ akan didapatkan urutan DNA yang menunjuk bahwa virus corona tersebut memiliki kode yang sama dengan virus corona B11529. Untuk mendiagnosis seperti itu butuh waktu 1 minggu, sedangkan rata-rata kasus PCR positif yang disebabkan oleh Omicron sudah selesai sebelum 1 minggu. Maka karena itu pemerintah mendorong untuk penyebaran virus Omicron ini harus diminimalisir
perawatan di rumah sakit, yaitu dengan mengaktifkan isolasi mandiri di rumah dan isolasi terpadu di tempat yang disediakan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah melakukan dukungan untuk isolasi mandiri tersebut dengan memberikan telemedicine, di mana dalam telemedicine itu disediakan konsultasi secara terarah dan diberikan terapi dengan pemberian terapi yang gratis dan bisa diakses melalui program telemedicine, dengan syarat pasien yang menderita Omikron itu sudah memeriksakan PCR minimal 1 kali. Bagi Sobat Amino yang terindikasi terkena virus Omikron, jangan cemas, jangan khawatir. Rumah Sakit Jiwa Amino melakukan pemeriksaan deteksi penularan virus Omikron, yaitu dengan melakukan swab antigen dan kemudian mengarahkan Sobat Amino untuk melakukan pemeriksaan PCR. Jadi jangan khawatir, jangan panik, silakan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Purnohutomo. Terima kasih.